Jadi kalau bisnis Anda ingin berkembang, ingin sukses, justru apa? Anda perlu punya purpose yang jelas dalam bisnis. Kenapa saya memilih menjadi trainer? Karena ada hadis Rasulullah, riwayat Tirmizi mengatakan, sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Karena memang bisnis bukan hanya sekedar mencari rupiah. Bisnis harus ada ibadah di dalamnya. Bisnis bukan hanya sekedar bayaran, tapi ada ganjaran di dalamnya. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Saya waktu umroh bulan puasa, saya biasanya kalau umroh kalau nggak Januari bulan puasa ya, bersama keluarga. Begitu waktu umroh bulan puasa, saya duduk kan kalau di Mekah Madinah itu kalau kita mau buka puasa kan antri, makanannya sudah disajikan kan. Sebelah saya orang Kalimantan ngobrol, kenalan Pak ya. Dari mana Pak? Saya dari Kalimantan Mas. Oh, saya setiap Ramadan umroh Mas bersama istri dan anak-anak saya Mas. Oke. Apa kegiatannya Pak? Saya punya batu bara, saya punya kebun sawit. Oh, konglomerat dong. Ya, kurang lebih lah Mas. Ya. Berarti orang kaya nggak? Kaya. Orang Arab kalau mau menjelang buka apa yang terjadi? Bagi-bagi kurma kan? Apa yang dia lakukan? Diambil, masukin tas. Diambil, masukin tas. Saya tanya, buat apa Pak? Buat oleh-oleh. Mumpung gratis. Oh, gundulmu. Berarti apa? Dia ingin mendekat sama Allah, tapi urusan dirinya belum tuntas, dan dia urusan kekitaannya juga belum tuntas. Maka kalau kemudian kita ingin mendekat sama Allah, berarti apa? Hei, kita harus tahu apa potensiku yang Allah kirimkan kepadaku, kekuatannya itu apa. Setelah itu, asah sampai benar-benar ahli. Setelah itu, kita peduli buat orang. Baru akunya tuntas, keberadaan kita memberi manfaat, mudah dekat dengan Yang Maha Kuasa. Masuk Pak Eko? Lanjut. Oke. Dan yang terakhir, ketiga, berkait noble purpose itu apa? Noble purpose itu berkaitan dengan apa itu? Apa yang menjadi lebih baik atas kehadiran saya di muka bumi? Atau di tempat saya bekerja? Atau di bisnis saya? Kira-kira dengan bisnis Anda, apa yang dunia ini menjadi lebih baik dengan bisnis Anda? Kalau Anda bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka insya Allah noble purpose Anda akan ketemu. Kira-kira apa ibadah spesial saya buat Allah? Kira-kira kekuatan utama apa yang ada pada diri saya yang saya bisa kontribusikan di bumi? Dan yang ketiga, kira-kira dunia ini menjadi lebih baik atas kehadiran saya dalam hal apa? Sudah ketemu jawabannya? Kalau belum direnungkan, karena waktu saya terbatas. Oke, sepulang dari sini, aku akan menemukan kira-kira ibadah spesial saya apa ya? Ibadah khas saya apa ya? Yang kedua, kira-kira kekuatanku apa dan kekuatan itu aku kontribusikan di muka bumi ini ya? Dan yang ketiga, kira-kira dengan kehadiranku di muka bumi ini, apa yang membuat dunia berubah lebih baik? Oke, maka kalau itu kemudian dijawab, insya Allah akan ketemu noble purpose. Pak, kenapa noble purpose itu penting Pak? Karena ternyata berbagai riset mengatakan 79% pemimpin bisnis mengatakan purpose adalah inti dari kesuksesan bisnis. Jadi kalau bisnis Anda ingin berkembang, ingin sukses, justru apa? Anda perlu punya purpose yang jelas dalam bisnis. Ini yang melakukan riset PwC ya. Dan PwC kemudian juga dalam risetnya itu mengatakan bukan hanya menjadi kunci sukses bisnis, ternyata apa? Ternyata kalau kemudian berkaitan dengan purpose, milenial, berarti apa milenial? Anak-anak muda karyawan Anda lebih kuat bertahan di perusahaan yang punya purpose yang jelas. Dan yang menarik adalah riset yang ketiga. Ya, nggak kata saya. Yang ketiga itu apa? Customer Anda, pelanggan Anda rela berpindah merek, rela berpindah kepada Anda kalau Anda punya, bisnis Anda punya core purpose. Dulu sebelum ketahuan apa itu, apa yang dari alam itu, body shop.
Sebelum ketahuan body shop itu mendukung LGBT, istri saya kalau beli selalu body shop. Kenapa? Ini menyelamatkan alam. Ini bla 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 bla. Ini. Begitu ketahuan mendukung LGBT, ogah, aku beralih ke yang lain aja. Dulu suruh beralih susahnya minta ampun. Begitu akhirnya dia nyari mana yang purpose-nya jelas. Akhirnya ketemu Wardah. Ya, karena Ibu Nurbakti itu, ya, Nurbakti ya. Itu luar biasa kepeduliannya terhadap umat, beralih. Dan kemudian kalau kita nyusun purpose, gimana Pak purpose yang kuat Pak? Purpose yang kuat itu ada 3 yang menjadi fondasi. Pertama, rasional. Maksudnya apa? Aku bisnis ini karena bisnis ini menguntungkan. Boleh punya alasan itu? Boleh, rasional. Ya aku ambil bisnis ini Pak karena lagi dibutuhkan pasar Pak. Aku ambil bisnis ini kalau untungnya lagi gede Pak. Rasional. Ada yang kedua, kalau cuma cukup rasional, ada sih, lumayan sih. Tapi kalau mau meningkat lagi, alasan yang berikutnya adalah alasan emosional. Saya melakukan bisnis ini ya karena ada sesuatu yang ingin saya persembahkan di muka bumi ini. Saya kenapa milih sebagai seorang trainer rasional? Bayarannya mahal kalau di perusahaan, ya. Ngalahin dokter spesialis. Saya pernah dioperasi 3 jam, begitu saya lihat tagihannya, lah kalah sama tarif saya. Berarti pilihan rasional. Boleh. Yang kedua apa? Emosional. Kenapa? Saya ingin mengajarkan kepada anak-anak saya bahwa bapaknya ini bukan orang yang hidupnya tentang aku saja. Hidupnya adalah tentang menginspirasi banyak orang. Hidupnya tentang memberdayakan orang. Hidupnya tentang melahirkan para trainer, leader, dan entrepreneur. Dan saya ingin anak-anak saya mewarisi nilai-nilai saya. Dan ada alasan yang ketiga yaitu spiritual. Kenapa saya memilih menjadi trainer? Karena ada hadis Rasulullah, riwayat Tirmizi mengatakan, sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Setiap hari saya ingin mendapat selawat dari Allah. Setiap hari saya ingin mendapat selawat dari malaikat. Setiap hari saya ingin mendapat selawat dari penduduk langit, penduduk bumi, ikan, semut. Makanya saya tidak akan pernah berhenti menginspirasi. Kenapa? Saya punya alasan spiritual yang sangat kuat. Coach Ridwan misalnya datang ke saya, tolong berhenti ngasih training, saya kasih 1 triliun. Syaratnya 1, Babe nggak boleh menginspirasi orang. Dan Babe nggak boleh membiayai orang untuk menginspirasi saya kasih triliun. Sorry, receh. Kenapa? Ada yang jauh lebih gede. Apa itu? Selawat dari Allah. Selawat dari malaikat. Selawat dari penduduk. Maka susah dihalangi. Dan kalau Anda perhatikan berarti apa? Kebanyakan bisnis saya berkaitan dengan menginspirasi orang. Karena memang bisnis bukan hanya sekedar mencari rupiah. Bisnis harus ada ibadah di dalamnya. Bisnis bukan hanya sekedar bayaran, tapi ada ganjaran di dalamnya. Bisnis itu adalah bekal untuk kita pulang ke kampung akhirat. Karena pada hakikatnya, kita adalah makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Nenek moyang kita sama Adam dan Hawa. Dia berasal dari surga. Maka kampung halaman kita adalah surga. Dan kita akan kembali ke sana. Kalau kemudian bekal kita cukup, maka dalam urusan bisnis saya bilang sama tim saya, kita adalah makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Pastikan bisnis kita ini mendatangkan cinta Allah kepada kita. Bukan hanya sekedar untung. Bukan hanya sekedar bertahan. Ada core purpose yang menjalani. Yang itu didasari atas rasional, emosional sekaligus spiritual. Maka pertanyaan saya, noble purpose Anda, saya terlahir ke dunia untuk apa? Coba Anda yang ini ditulis, saya terlahir ke dunia untuk agar . Kalau saya terlahir ke dunia untuk menginspirasi agar kehidupan banyak orang, kehidupan yang terbaik yaitu sukses mulia. Kira-kira apa noble purpose Anda? Saya terlahir ke dunia itu untuk apa? Agar apa? Dan berkaitan kalau itu sudah ketemu, masuk ke bisnis.
Ya. Maksudnya apa? Saya menjalankan bisnis ini untuk apa? Agar apa? Anda menjalankan bisnis Anda itu untuk apa? Agar apa? Pak, untuk mencari keuntungan, agar rumah tangga bahagia. Boleh juga. Mungkin masuk rasional. Coba ditingkatkan ke yang unsur emosional. Sebagaimana saya sering cerita, ya sudah diupload juga di YouTube. Saya pernah ada training Bank Mandiri ya di Solo, dan sebelum training biasa saya pakai jogging. Begitu saya jogging ada orang nyapu, saya tanya, "Lagi ngapain, Mas?" "Nyapu." Oke. Yang kedua, "Lagi ngapain?" "Nyapu, Mas." Dan yang ketiga, sambil nari. "Lagi ngapain, Mas?" "Saya sedang mempersembahkan Piala Adipura untuk Solo." Beda kerjanya. Sekarang kalau Anda ditanya, "Lagi ngapain, Mas?" Jawabannya apa? Jangan sampai, "Bisnis, bayar utang." Tapi sesuatu yang lebih tinggi. Noble purpose, kira-kira saya berbisnis itu untuk apa? Agar apa? Dan yang paling kuat noble purpose-nya itu kalau apa? Rasionalnya terpenuhi, emosionalnya terpenuhi, spiritualnya terpenuhi. Kuat bisnisnya. Menjadi kuat, tangguh. Masuk Pak Eko? Lanjut. Maka Mark Twain pernah mengatakan, di dalam hidup ini ada dua peristiwa yang sangat penting. Peristiwa yang pertama apa? Ketika kita terlahir ke muka bumi. Karena itu kita berpeluang bisa berbuat amal soleh. Dan berpeluang kita bisa masuk surga bertemu dengan Rasulullah dan orang-orang soleh. Itu adalah peristiwa pertama yang important, yang penting. Peristiwa kedua yang paling penting mana? Ketika kita menemukan noble purpose kita. Why? Kenapa saya diutus ke muka bumi ini oleh Tuhan yang Maha Kuasa? Kenapa saya terlahir ke muka bumi ini? Kenapa saya menjalankan bisnis ini? Kenapa saya melakukan ini? Begitu itu sudah ketemu, maka itu adalah hal kedua yang penting dalam hidup. Maka jangan dianggap sepele urusan noble purpose ini. Kalau kemudian Anda cuman bisnis sekedar bisnis, cuman rutin, rumah, mobil, kantor, kantor, mobil, rumah, mobil, kantor. Senin sampai Jumat, Sabtu baru sedang tidur. Minggu ngajuin tidur. Minggu sore jangkrik. Besok bisnis lagi, mikirin target, mikirin gaji karyawan. Ampun bro. Dan kalau itu yang terjadi, saya sering mengatakan, Anda nanti di masa tua menjadi kelompok P16. Ya kan? Pergi pagi, pulang petang, pantat peot, pinggang pegel, pala pusing, penghasilan pas-pasan. Ajek pula, pas pensiun penyakitan. Mau? Enggak lah. Gimana supaya kemudian kita tidak rutin? Noble purpose. Saya suruh ngisi training ini, pagi tadi saya ngisi di PLN. Sekarang ngisi di sini. Nanti jam 4 saya ngisi Chevron. Malam hari nanti saya ngisi untuk para leader jam 8 sampai jam 10. Saya enjoy, saya senang. Kenapa? Karena saya sedang tidak berbisnis. Saya sedang menjalankan misi hidup saya. Saya sedang menjalankan hobi saya. Dan saya sedang mengumpulkan bekal untuk bertemu dengan kekasih saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala.